Mbak Ira, ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman. Apaan tuh nih? Di usia yang sudah hampir kepala 5, masih kelihatan kayak umur 30-an, Mbak. Perawatannya di mana? Perawatannya kayak apa? Tipsnya apa? Kalau perawatan di mana, karena saya nggak endorse, nggak boleh ya. Nanti kita bisik-bisik aja. Terus kalau seperti apa, sebenarnya balik lagi nih, kalau misalnya kita sudah masuk kepala 4, nggak usah mau kepala 5. Itu yang pasti kan hormon semua sudah berubah ya. Jadi yang saya jaga pertama adalah pola makan. Jadi saya ke dokter gizi, saya konsul, sebenarnya saya ini harus pola makannya seperti apa. Karena kok berat badan cenderung naik, mau kayak apapun susah turunnya gitu. Oke, satu usia, tapi kan kita nggak bisa menyerah dengan begitu saja. Artinya sebaiknya seperti apa? Itu saya tanya. Yang berikutnya adalah olahraga. Juga olahraga apa yang tepat untuk saya gitu. Karena saya pada dasarnya bukan orang yang suka olahraga nih. Saya merasa olahraga itu harus saya lakukan supaya bisa dapat kualitas yang lebih baik gitu secara kesehatan. Dan sampai sekarang akhirnya saya memang olahraga rutin seminggu 3 kali. Olahraganya apa, Mbak? Saya pilates sama yoga. Kadangkala saya juga treadmill gitu, tapi treadmill itu nggak lari, jadi lebih jalan cepat aja, tapi dengan inklinasi ya, jadi ketinggian yang ada derajatnya begitu, sehingga kita bisa lebih keluar keringat. Mengalahkan malasnya seperti apa? Dengan kesibukan yang sudah sangat padat, harus menyempatkan diri olahraga, itu mengalahkan malasnya seperti apa, Mbak? Bayangin J.Lo sama Kim Kardashian. Iya, betul. Oke, kita ada sesuatu nih buat Mbak Ira. Mbak Ira, buka dulu. Dilihat. Kok tiba-tiba dapat hadiah ini? Iya. Loh, kenapa tiba-tiba dapat ini? Makan nasi. Ini siapa yang bocorin nih? Sebenarnya kalau makan nasi ini dalam kaitannya karbohidrat ya. Tadi kan saya tanya ke dokter gizi sebaiknya seperti apa. Jadi saya tuh awalnya sangat takut untuk makan karbohidrat. Sampai kemudian ketika saya merasa ada yang nggak enak, saya periksa ternyata saya itu kurang karbohidratnya. Jadi ketika saya tanya ke dokter gizi, dia bilang kalau kamu nggak mau makan nasi karena menganggap itu adalah karbohidratnya tinggi sekali. Nasi itu kan banyak, ada nasi merah, ada nasi hitam. Nah, kalau kemudian kamu merasa takutnya dengan makan nasi itu lauknya jadi banyak, ya sudah. Tapi tetap gantilah karbohidrat itu dengan yang lain. Roti, gandum misalnya, boleh. Tapi jangan sama sekali tinggalkan karbohidrat. Ya, sampai sekarang itu saya pegang gitu. Jadi kalau nasi putih kayak gini ini luar biasa kalorinya. Saya nggak tahu nih, saya mungkin pilatesnya harus 2 jam bisa atau 1 jam gitu untuk. Jadi udah berapa lama nggak makan nasi putih ya? Udah lama sekali sih sebenarnya. Saya ini orang yang enak kalau keluar negeri nggak pusing cari nasi gitu karena justru lebih senang makan roti. Jadi kalau dulu tuh nggak tahu terinspirasi siapa ya. Jadi pokoknya ibu saya, ini kok anak nggak mau makan nasi sih gitu ya. Akhirnya diganti roti. Nah sebenarnya kan roti itu sama aja. Kalau kebanyakan juga nggak boleh gitu. Apalagi kalau rotinya roti putih. Kalau ditanya berapa lama, udah nggak inget. Udah lama banget tuh. Masih ingat rasanya seperti apa, Mbak? Ya kan kadang-kala masih makan lah. Kamu jangan lebay dong. Oke, baik kita. Ini kayaknya harus ditutup lagi nih. Iya. Nanti buat makan siang malam makan. Bisa. Ini mestinya nggak boleh tahuan nih. Nanti ditiru, Mbak. Oke, Mbak Ira sebagai presenter dulu, sehari-hari pasti full make up kan? Untuk menjaga kesehatan kulitnya itu seperti apa, Mbak? Iya. Rambut, kulit yang setiap hari di-abuse oleh make up dan Itu kayaknya pertanyaan ke kamu justru nih. Kalau saya kan udah nggak tiap hari kayak begitu gitu. Jadi kalau saya kan sekarang otomatis ya make up, tapi make upnya itu kalau ketemu klien, nggak make up heavy atau full make up seperti waktu jadi anchor atau presenter. Kecuali kalau misalnya lagi jadi moderator atau jadi pembicara itu saya akan pakai. Perawatannya ya saya punya dokter kulit khusus, nggak bisa dibilangin di sini gimana. Jadi saya punya krim khusus yang pasti sih. Kalau malam itu secapek-capeknya kita harus bersihin muka dan pakai krim malam. Terutama kalau sudah sekali lagi di atas 40 ya, itu pasti kondisi kulit adalah yang utama ketika kita mau pakai makeup apapun. Jadi kalau kita sendiri nggak jaga kondisi kulit, ya sudah, itu pasti nanti akan tercermin makeupnya sendiri juga nggak bisa bagus. Mau seberapa bagusnya makeup artisnya, tapi kalau kulitnya nggak sehat ya nggak bisa juga.
Sampai ada komen netizen waktu itu, ini Ira Kusno kayaknya keturunan Highlander. Berubah mukanya dari dulu. Terima kasih. Dan tiba-tiba muncul waktu saya 96 gitu, rambutnya masih pendek banget. Itu juga rambut pendek tuh. Saya ingat nih, jadi saya itu kan cenderungnya rambut panjang dari dulu. Nah, waktu masuk di SCTV, bosnya Bu Ita itu pengennya semua rambutnya pendek biar fresh gitu di layar. Saya udah bilang, Bu, saya tuh nggak cocok pakai rambut pendek. Enggak, kamu pakai rambut pendek ya. Coba lihat sekali-sekali berubah penampilan. Terus saya masih ragu. Tapi saya tanya nih beberapa presenter laki-laki gitu, dan mereka semua semangat gitu. Iya, Ra, kamu harus coba tuh. Kamu gunting rambutnya gini-gini. Saya pikir, oh ya mungkin ini boleh juga nih coba. Begitu potong rambut pendek, komentar mereka gini, iya, kamu bagusan rambut panjang. Ya ampun, saya bilang, ya tahu gitu dari awal nggak usah nyemak kaki gitu kan. Manjangin rambut kan nggak sebentar gitu nih ya. Kebayang banget. Dan apalagi waktu itu kan makeup artisnya juga ya masih model jadul gitu. Jadi ya as is lah seperti muncul di layar, dan banyak beredar itu foto saya yang rambutnya ulala gitu dan make upnya seperti itu. Jadi ya cuma kalau diingat sekarang ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang ada kalanya kita harus berubah total penampilan sehingga kita yakin mana yang terbaik untuk kita dan tidak akan potong rambut pendek lagi sejak saat itu. Mengingat teman-teman dulu zaman mungkin liputan atau dulu di liputan bilang, ada beberapa yang akhirnya kondisikan jadi politisi. Bagaimana Mbak Ira menanggapi mantan-mantan jurnalis atau bahkan ada yang masih aktif jurnalis menjadi politisi? Kalau sudah mantan mestinya nggak apa-apa ya, itu kan pilihan hidup sebenarnya kita mau kemana. Kalau masih jadi jurnalis sepanjang memang cuti dari pekerjaannya, itu juga masih bisa diterima menurut saya karena tidak ada konflik of interest. Iya, sah-sah aja orang mau jadi politisi, dan kalau dulu kita menjadi pilar keempat untuk menjaga bagaimana suara publik tetap bisa punya ruang gitu. Ya kalau jadi politisi kan tinggal dibalik sebenarnya posisinya. Cuman kadangkala kalau kita sudah jadi politisi, terkooptasinya itu yang harus kita jaga betul ya. Karena apalagi kalau jadi presenter itu bukan sekedar jadi jurnalis, dia kan layarnya televisi. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu gitu, itu yang paling muncul suaranya kan presenter. Jadi kalau kemudian mereka masuk menjadi politisi dan tidak kedengaran bunyinya, itu sebenarnya sangat disayangkan, karena kan sebenarnya idealisme dan semangat itu yang kita tunggu muncul dari mereka ketika mereka pindah ke Senayan atau pindah menjadi politisi. Ada rencana Mbak Ira mungkin mengikuti jejak teman-teman menuju ke Senayan? Tidak? Enggak. Saya merasa setiap orang itu kan punya passion dan punya mungkin keahliannya sendiri-sendiri. Saya itu selalu menganggap bahwa Indonesia itu seperti rumah. Jadi kalau kita merasa yang terbaik adalah kita bangun atapnya, ya kita bangun atapnya aja. Jangan kita mau bikin pintunya, karena ada orang lain yang jauh lebih pandai dari kita bikin pintunya, lebih teliti, lebih detail. Tapi kalaupun misalnya kita mau pindah, kita harus yakin bahwa kita memang mampu, memang bagus bikin pintu. Kalau enggak ya kita tetap aja bikin atapnya. Itu prinsip yang saya lihat sekarang ketika menjadi pengusaha, dan seringkali saya diminta untuk menjadi pembicara dan trainer. Adalah dunia yang sangat saya senangi, dan saya merasa bahwa saya bisa ikut membantu membangun Indonesia dengan jalan seperti itu dan bukan pindah jalur menjadi politisi. Aduh, ngobrol sama Mbak Ira ini terima kasih banget Mbak Ira. Saya Sama-sama, banyak dapat Nisa. insight, banyak dapat wejangan juga, saran juga buat diri saya. Kesannya memang ini generasi milenial, ini kolonial gitu ya. Kalau jangan kolonial. Baik, terima kasih Mbak Ira Kusno atas waktunya selama 1 jam di iTalk, dan pemirsa kita sampai jumpa lagi di iTalk pekan depan. Saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman